Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Alfia Lea Tuzana, dan anggota saya, Anissa Retno Nurlinda. Yang kedua ada Protunisa, yang ketiga ada Rafita Parwati, yang keempat ada Anggi Martania, yang kelima ada Nafisa Maulida Agustin, yang keenam ada Miska Wahyu Mitata Ikastata. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gerak harmonik teredam terpaksa. Yang pertama yaitu operasi I pada sebuah vektor. Osilasi harmonik disajikan dengan bentuk E pangkat I omega T. Kesesuaian matematis I digunakan sebagai suatu operator vektor dari besaran fisis. Ketika I mendahului atau beroperasi pada sebuah vektor, arah vektor tersebut diputar sejauh suatu sudut positif atau berlawanan arah jarum jam sebesar pi per 2, yaitu I sebagai sebuah operator yang memajukan fase vektor sejauh 90 derajat. Operasi min I memutar vektor searah jarum jam sejauh pi per 2 dan menunda fasenya sejauh 90 derajat. Matematika dari I sebagai sebuah operator berbeda dengan kegunaannya sebagai akar 1. Bentuk vektor dari hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemui sebagai sebuah relasi skalar V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan ujung-ujung resistansi R dan I adalah arus yang mengalir melewati R. Keduanya akan mengikuti kurva sin omega T plus flux atau cos omega T plus flux. Dan nilai dari flux akan sama untuk tegangan dan arus. Kehadiran satu atau dua komponen listrik induktansi L dan kapasitansi C akan mengarah pada suatu beda fase antara tegangan dan arus, dan hukum Ohm menjadi berbentuk V sama dengan I kali Z. Nah, yang besar ZE dalam Ohm yaitu nilai impedansi dengan rumus berikut, dan dalam bentuk vektor hukum Ohm V sama dengan I ZE jika V sama dengan V0E pangkat I omega T dan ZE sama dengan Z0E pangkat I flux, maka mendapatkan rumus berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfia. Baik, yang selanjutnya terdapat gambar osilasi listrik terpaksa seperti yang telah ditampilkan pada slide. Tegangan PD dikenakan pada rangkaian seri LCR yang menghasilkan PA sama dengan LDI per dt plus IR plus I per C. Kemudian keseimbangan tegangan dinyatakan dengan PA sama dengan IR plus L kali DI per dt plus I per C. Untuk tegangan ujung-ujung induktansi dinyatakan dengan PL per L kali DI per dt sama dengan L kali D per dt kali I 0 kali E pangkat I omega T sama dengan I omega L kali I 0 kali E pangkat I pangkat omega T sama dengan I omega LI. Untuk tegangan ujung-ujung kapasitor dinyatakan dengan I per C sama dengan 1 per C
integral I dt sama dengan I1/C kali I0 integral E pangkat I omega T dt sama dengan 1/I omega C kali I0 kali E per I0 kali E pangkat I omega T sama dengan min I kali I per omega C, karena 1/I sama dengan -1. Kemudian untuk bentuk vektor dari hukum Ohm, dinyatakan dengan P sama dengan I kali ZE sama dengan I dalam kurung R plus 1, R plus I dalam kurung omega L min 1 per omega C. Implementasi dari sistem rangkaian mekanik didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menghasilkan satuan kecepatan dalam osilator, yaitu Zm sama dengan F per P atau F sama dengan P kali Zm. Kita dapat menuliskan implementasi mekanik yaitu dengan Zm sama dengan R plus I dalam kurung omega M min S per omega sama dengan R plus I Xm. Kemudian untuk tingkah laku sebuah osilator dipaksa, tingkah laku fisis dari sebuah osilator mekanik yang terdiri dari massa M, elastisitas S, dan redaman R digerakkan oleh gaya bolak-balik F0 cosinus omega T. Persamaan mekanik gerak yaitu keseimbangan dinamik dari gaya-gaya dinyatakan oleh Mx double dot plus Rx dot plus Sx sama dengan F0 cos omega T. Dan persamaan tegangan dalam kasus kelistrikan adalah Li double dot plus Rq dot plus Q per C sama dengan P0 cos omega T. Tingkah laku besaran dan fase kecepatan P versus frekuensi gaya penggerak omega. Amplitudo kecepatan dinyatakan dengan F0 per Zm sama dengan F0 per R kuadrat plus dalam kurung omega M min S per omega kuadrat pangkat setengah. Kecepatan akan bervariasi sebagai fungsi pada gambar yang telah dinyatakan pada slide tersebut. Ketika omega M lebih besar daripada S per omega adalah negatif, kecepatan melalui gaya dan pada frekuensi penggerak rendah omega sama dengan 0, suku S per omega sama dengan tak terhingga. Frekuensi rendah kecepatan mendahului gaya, dan pada frekuensi tinggi kecepatan tinggi oleh gaya. Selanjutnya, tingkah laku simpangan versus frekuensi gaya penggerak. Yang pertama, fase dari simpangan. Dengan rumus X sama dengan F0 per omega Zm sin omega T min V. Adalah pada sembarang waktu tempat 90 derajat dibelakang fase dari kecepatan. Sementara grafik V versus omega tetap sama. Beda fase total antara simpangan dan gaya melibatkan penundaan tambahan 90 derajat yang dinyatakan oleh operator min I. Kemudian pada frekuensi tinggi, simpangan tertinggal oleh gaya sebesar pi rad dan secara pasti berlawanan fase, sehingga kurva yang menunjukkan sudut fase antara simpangan dan gaya adalah ekivalen dengan kurva V versus omega. Menyimpang sejauh pi per 2 rad, ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.6, seperti yang ada di PPT, yaitu variasi sudut gambar 3.6 itu variasi sudut fase total antara simpangan dan gaya penggerak versus frekuensi penggerak omega. Sudut fase total adalah
min V min Pi per 2 rad. Dan amplitudo dari simpangan X sama dengan V0 per omega Zm dan frekuensi rendah sebagai berikut rumusnya. Lalu frekuensi resonansi simpangan. Rumusnya omega R sama dengan S per M min R kuadrat per 2M kuadrat pangkat setengah. Dari persamaan tersebut dapat kita tuliskan juga X max sama dengan V0 per omega R Zm. Nilai dari omega R Zm pada omega R dengan mudah ditunjukkan sama dengan omega aksen R, di mana omega aksen kuadrat sama dengan S per M min R kuadrat min 4M kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min R kuadrat min 4M kuadrat. Sehingga nilai X pada resonansi simpangan oleh karena itu dinyatakan oleh X max sama dengan V0 per omega aksen R. Kemudian dapat dinyatakan dengan gambar berikut, yaitu variasi simpangan dari suatu osilator dipaksa versus frekuensi gaya penggerak omega untuk variasi nilai dari R. Karena X max sama dengan V0 per omega aksen R pada resonansi, kemudian masalah redaman getaran. Peredam secara umum akan beroperasi pada ujung yang dikontrol massa dengan spektrum frekuensi, dan frekuensi resonan dirancang lebih rendah daripada rentang frekuensi seharusnya dari sistem. Misalkan, getaran vertikal dari lantai dinyatakan oleh X sama dengan A cos omega T di sekitar posisi setimbangnya, dan merupakan simpangan vertikal yang terkait dengan landasan dari posisi diamnya. Persamaannya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu persamaan gerak sistem yang dirumuskan pada M Y double dot aksen sama dengan min R dalam kurung Y dot min X dot min S dalam kurung Y min X. Lalu untuk gambarnya peredam getaran, sebuah landasan berat ditunjang oleh sebuah sistem pegas dan peredam di atas sebuah lantai. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya, yaitu gambar dari signifikansi kedua komponen dari kurva simpangan dengan X sama dengan F0 per delta Zm sin omega T min Pi sama dengan F0 per omega Zm dalam kurung sin omega T cos Pi min cos omega T sin Pi. Lalu amplitudo diplot seperti kurva A dengan rumus min F0 per omega X
M per Zm kuadrat sama dengan F0 M dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat per M kuadrat dalam kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat yang dikuadratkan plus omega kuadrat kali R kuadrat. Lalu untuk amplitudo diplot seperti kurva B dengan rumus F0 per omega R per R kuadrat plus Xm kuadrat sama dengan F0 omega R per M kuadrat dalam kurung W0 kuadrat min W kuadrat dikuadratkan plus W kuadrat dikali R kuadrat. Lalu untuk maksimum di omega menggunakan rumus omega kuadrat sama dengan W0 kuadrat min R kuadrat per 2M kuadrat. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Daya yang disuplai ke osilator oleh gaya pemaksa. Dalam keadaan steady, amplitudo dan fase dari osilator pemaksa mengatur diri sehingga daya rata yang disuplai oleh gaya pemaksa tepat sama dengan yang didisipasi oleh gaya gesek. Daya sesaat P yang disuplai sama dengan perkalian gaya pemaksa sesaat dan kecepatan sesaat. Bisa dilihat dari persamaan berikut. P sama dengan F0 cos omega T, F0 per Zm cos dalam kurung omega T dikurangi V. Sama dengan V0 kuadrat per Zm cos omega T cos dalam kurung omega T dikurangi V. Next. Untuk mencari daya rata dapat dilihat dari persamaan P rata sama dengan usaha total per osilasi per periode osilasi. P rata sama dengan integral 0 sampai T PDT per T, di mana T adalah periode osilasi. F0 kuadrat per ZMT dari integral 0 sampai T cos omega T cos dalam kurung omega T dikurangi V dt. Lalu V0 kuadrat per ZMT integral dari 0 sampai T dalam kurung cos kuadrat omega T cos V plus cos omega T sin V dt sama dengan V0 kuadrat per Zm T dikali cos V. Next. Laju usaha atau daya sesaat oleh gaya gesek dapat dilihat dari persamaan berikut, yaitu dalam kurung Rx dot x dot sama dengan Rx dot kuadrat sama dengan R dikali V0 kuadrat per Zm kuadrat cos kuadrat dalam kurung omega T dikurangi V. Untuk nilai rata satu periode osilasi yaitu setengah dikali RV0 kuadrat per Zm kuadrat sama dengan setengah F0 kuadrat per Zm kuadrat cos V untuk R per Zm sama dengan cos V. Next. Variasi P rata sebagai fungsi omega kurva resonansi. Kembali ke kasus mekanika, kita melihat bahwa daya rata yang disuplai P rata sama dengan V0 kuadrat per 2Zm cos V adalah maksimum ketika cos V sama dengan 1, yaitu ketika V sama dengan 0 dan omega M dikurangi S per omega sama dengan 0, atau bisa juga omega 0 kuadrat per
S per M. Gaya dan kecepatan maka sefase dan Zm mempunyai nilai R maksimum. Karena P rata maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2R. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu suatu grafik P rata sebagai fungsi omega, fungsi gaya pemaksa ditunjukkan dalam gambar seperti kurva simpangan sebagai fungsi omega. Grafik ini mengukur respon dari osilator grafik ini mengukur respon dari osilator. Ketajaman dari puncaknya saat resonansi juga ditentukan oleh nilai konstanta redaman R, yang mana hanya merupakan satu-satunya suku tersisa dalam Zm pada frekuensi resonansi omega 0. Puncak terjadi pada frekuensi resonansi kecepatan 89 ketika daya yang diserap oleh sistem dari gaya pemaksa adalah maksimum. Kurva ini dikenal sebagai kurva absorpsi dari osilator. Next. Selanjutnya, nilai Q dinyatakan dalam bandwidth absorpsi resonansi. Faktor kualitas dari sebuah sistem osilator dinyatakan dalam peluruhan energi. Kita bisa menurunkan parameter yang sama dinyatakan dalam parameter dari gambar yang ada di PPT, di mana ketajaman resonansi secara presisi didefinisikan oleh rasio. Selanjutnya ada nilai Q sebagai faktor amplifikasi, di mana nilai simpangan pada resonansi adalah A maksimum sama dengan V0 omega aksen R, di mana omega aksen kuadrat sama dengan S per M min R kuadrat per 4M kuadrat. Frekuensi rendah itu omega sama dengan 0. Kemudian rumusnya seperti pada PPT. Selanjutnya, di mana Q adalah amplifikasi saat resonansi dari respon frekuensi rendah X sama dengan F0 per S, maka simpangan pada frekuensi rendah diperkuat oleh faktor Q saat resonansi simpangan. Seperti pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dapat dilihat dari gambar bahwasanya gambar A merupakan osilasi keadaan steady atau kurva tebal yang dimodulasi oleh transient yang melurus secara eksponensial sebagai fungsi waktu. Sedangkan pada gambar B, dalam diagram vektor gambar B, OP adalah vektor keadaan steady, panjang konstan, dan BA1 adalah vektor transient. Masing-masing vektor berotasi melawan arah jarum jam dengan kecepatan sudutnya. Pada T sama dengan 0, vektor OB dan BA0 adalah sama dan berlawanan pada sumbu horizontal dan jumlah vektornya adalah 0. Pada waktu yang beruntun, amplitudo total adalah panjang dari B. Titik-titik A1, A2, A3, dan A4 menyatakan bagaimana amplitudo dimodifikasi dalam gambar A. Next. Selanjutnya yaitu efek suku transient. Suku transient ini memberikan kontribusi awal pada simpangan total, tetapi meluruh sebagai fungsi waktu sebagai E pangkat min RT per 2M. Efek ini ditampilkan secara baik dengan memperhitungkan jumlah vektor komponen ketransient dan steady. Suku keadaan steady bisa dinyatakan oleh sebuah vektor panjang konstan yang berotasi berlawanan arah jarum jam
dengan kecepatan sudut omega dari gaya pemaksa. Batang vektor ini mengikuti lintasan lingkaran, kemudian pada lingkaran ini disuperposisikan vektor suku transien dengan panjang berkurang Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.